Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya kembali. Nah, kemarin kan di Android Studio part kemarin kita sudah membuat tampilan ini nih, halaman pendaftaran. Nah, di halaman pendaftaran ini ada 3 field ya, yaitu nama lengkap, kemudian email, sama password. Sama satu lagi ada apa namanya ini? Radio button ya. Radio button ini berfungsi untuk pemilihan gender gitu, laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita bisa milih salah satunya gitu. Kita juga bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol yang apa namanya? Panah ini, panah. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Pas kita klik teks mendaftar, maka dia ke halaman pendaftaran. Nah, untuk part sekarang kita akan memasukkan inputan pengguna ini ke database. Jadi sekarang kita udah main ke database ya. Nah, untuk belajar database, ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui nih. Nah, jadi dalam materi kali ini, saya menggunakan Firebase Database atau Firestore Database gitu. Nah, kenapa sih pakai Firestore Database gitu? Kenapa nggak database lain? Nah, yang pertama ya, karena aplikasi kita ini membutuhkan apa namanya itu real time gitu ya. Kemudian yang kedua itu kan aplikasi kita ini kemungkinan dipakai nggak cuma satu orang gitu. Jadi banyak orang yang menggunakan aplikasi ini dan apa namanya database-nya itu akan dibutuhkan secara real time gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan real time database. Kemudian alasan menggunakan Firebase ini karena penyimpanannya itu dalam bentuk cloud gitu. Jadi tidak membebani memori di handphone kita, tidak membebani apa namanya itu penyimpanan atau storage gitu di handphone kita gitu. Jadi penyimpanan awan gitu. Namun kekurangannya itu ya kita harus menggunakan internet kalau mau apa namanya menggunakan aplikasinya karena kan berhubungan langsung gitu dengan database. Nah, oleh karena itu, jadi di sini saya memakai Firestore Database ya. Nah, kenapa sih Firestore gitu? Kenapa nggak yang real time database aja? Nah, di sini udah ada penjelasannya. Jadi si Cloud Firestore ini database yang terbaru, teman-teman. Versi terbarunya dari Firebase Real Time Database untuk pengembangan aplikasi seluler. Jadi ini memang khusus gitu untuk pengembangan aplikasi mobile gitu. Bisa juga sih sebenarnya untuk web gitu. Namun lebih dikhususkan untuk aplikasi seluler gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ini database-nya ini dalam bentuk NoSQL. Dia juga adalah penyimpanan cloud gitu. Nah, dia juga fleksibel dan juga scalable gitu untuk penyimpanan dan menyinkronkan data untuk pengembangan sisi klien dan juga sisi server. Jadi banyak sih kelebihan dari Firestore Real Time Database ini. Oke, kalau Firestore ini sebenarnya ini dia dikembangin sama Google ya. Jadi kan apa namanya Google ini satu perusahaan tapi banyak mengembangkan teknologi-teknologi gitu. Seperti kalau di dalam apa namanya yang kita pakai ini Android Studio. Nah, Android Studio itu dikembangin sama Google. Kemudian Kotlin itu dikembangin sama Google juga. Sebenarnya udah diakuisisi gitu sama Google kan. Kemudian ya untuk database ini Firebase ini dikembangkan oleh Google juga gitu. Jadi satu paket komplit gitu dari Google ya. Kita menggunakan teknologi dari Google semua. Nah, mungkin teman-teman masih apa ya bingung gitu atau penasaran, kita langsung praktik aja. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita lakuin itu adalah kita nge-setup dulu database-nya teman-teman. Caranya gimana? Nah, saya di sini sudah masuk. Teman-teman bisa browsing dulu. Nah, misalkan di sini ya di Google ya. Kita ketik di sini misalkan Firebase ya. Firebase console. Nah, kita pilih yang Firebase console ini. Kemudian teman-teman pilih akunnya, misalnya memakai akun apa gitu kan. Nah, hal yang pertama,
yang perlu kita gunakan, yang perlu kita lakukan itu adalah kita add project dulu teman-teman. Klik add project, kemudian kita masukin nama project kita. Misalkan nama projectnya aplikasiku gitu. Nah, kemudian lanjut continue. Nah, yang ini kita disable aja karena kita nggak perlu-perlu amat gitu kan ya. Nah, kemudian di create project deh. Nah, habis di create project ini karena saya udah punya projectnya, jadi saya nggak usah nge-create lagi. Nanti ketika teman-teman create project ini, waktu prosesnya nggak lama-lama kok, sekitar 1 menit doang proses tunggunya. Kalau sudah selesai nanti bakalan muncul di tampilan dashboard ini teman-teman, aplikasiku. Nah, ini contohnya, contoh project yang udah saya buat. Nah, ini halaman awal ya teman-teman. Halaman awal, jadi yang perlu kita lakuin di step berikutnya setelah kita mendaftarkan project kita perlu nambahin add app ini. Kalau saya kan udah punya nih aplikasiku. Kalau teman-teman masih pasti belum punya. Yang pertama jadi kita harus add apps dulu. Nah, yang ini nih. Add apps, kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih. Kita pilih yang Android, teman-teman. Nah, yang pertama kita harus ngisi ininya, package name-nya. Package name ini didapetin dari project aplikasi kita, teman-teman. Nah, misalkan saya di sini, kita klik project, terus klik manifest. Nah, di sini ada package ya. Nah, ini package ini kita copy aja tanpa tanda petik ya. Nah, di sini kita klik kanan atau CTRL-C, kita copy ya. Nah, kita copy, kemudian kita masukin ke projectnya. Nah, karena saya udah pernah masukin, maka dia tulisannya merah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pertama kali, bakalan bisa dia. Karena saya udah pernah masukin ke register app-nya ini, makanya nggak bisa dia. Terus nama aplikasinya, misalnya aplikasiku gitu. Nah, kalau udah teman-teman register aja gitu. Ini misalkan saya hilangin, terus saya register app. Misalkan saya ini ya, aplikasiku. Aplikasiku gitu misalkan. Register apps. Kita klik register. Kita tunggu aja. Nah, selanjutnya kita download Google Service.json-nya ini teman-teman. JSON-nya kita download dulu. Ini ya, kita download sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, Google Service.json ini kita masukin ke Android Studio, teman-teman. Caranya gini nih. Kita ke Android. Android ini kita ganti dengan project ya, yang project ini paling atas. Nah, kita tunggu. Kita drag aja, tinggal ngedrag dari sini ke dalam sini, teman-teman. Ke dalam ini SRC. Nah, nanti teman-teman tinggal paste ke SRC ini. Nah, gitu aja sih, mudah kok. Kalau udah jadi, hasilnya bakalan kayak gini, teman-teman. Nah, dia bakalan ada file Google Service.json gitu. Nah, ini untuk Firebase. Ini wajib ya, ini wajib ditambahin supaya aplikasi kita berjalan gitu. Nah, kalau step ini udah berhasil, kita lanjut ke step berikutnya, kita next. Untuk ini kita copy satu-satu aja teman-teman. Misalnya yang ini, yang hijau ini, yang kelas pet ini nih. Ini kita copy. Copy-nya ke, ini kan ada dependencies ya. Berarti ini di project build.gradle. Berarti kita ke build.gradle. Caranya gini. Nah, yang ini nih, build.gradle. Ini sini ya. Berarti di sini kita copy kelas pet-nya. Karena saya udah punya, nah, jadi saya nggak perlu lagi menambahin. Nah, kelas pet-nya udah ada. Terus kita lanjut ke bawah. Yang ini apply plugin juga kita copy. Kita pastenya di ini tadi, di build gradle app module dia, di project app module. Berarti ke ini app module ya, project yang ini ya berarti ya. Yang ini ding. Nah,
Ini kita copy juga app-nya nyampe dia ada Android application-nya ya. Terus com.google service-nya copy juga sampai ada ini. Nih, Google service-nya. Nah, ini kan udah. Terus yang ini implementation juga, ini kita copy di sini, teman-teman. Di project ya. Bukan di sini. Oh, di sini. Di sini ya kayaknya. Oh iya, di sini nih. Yang ini nih, teman-teman. Nih, implementation ini. Nah, jadi di copy saja. Habis itu udah deh, tinggal next, selesai. Nah, gitu aja sih, teman-teman. Ini saya hapus saja ya. Yang ini saya hapus aja. Kan saya tadi sudah buat yang pertama ya. Yang ini juga saya hapus. Saya jadi pakai yang pertama aja. Mana itu dia? Aplikasiku. Oke, ini kita hapus saja. Nah, jadi tinggal satu aja teman-teman. Ini punya kita yang awal. Nah, yang ini punya kita ini. Nah, kan udah lengkap, semuanya udah. Oke. Terus langkah selanjutnya kita ke Android Studio-nya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita klik Tools. Nih. Enggak, sebelum itu ada lagi sih sebelumnya yang kita butuhin. Jadi tadi kan kita udah download ininya ya, apa namanya? Udah nambahin ininya. Jadi udah ada aplikasi Queen. Terus kita ke authentication. Caranya gini. Yang ini authentication kita klik. Nah, kalau misalnya pertama kali, teman-teman pokoknya get start aja. Get start, nanti kalau udah kayak gini, kita klik sync in methodnya. Sync in methodnya, kita klik email atau password. Ini kita enable, tadi kan disable, kita enable aja. Nah, yang ini kita disable aja. Yang atas aja jadi enable. Kalau udah kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita klik Cloudflare Store ya. Teman-teman bisa cari aja Cloudflare Store. Firestore, kita getting start. Kalau udah selesai tampilannya kayak gini. Pokoknya dia apa namanya pilihannya itu dalam bentuk test mode ya, yang test mode jangan yang start. Jadi kita gunain Firestore yang test mode jadi. Jadi tampilannya gini. Nah, kalau udah kita ke Android Studio-nya. Nah, di sini berarti kita exit dulu semuanya biar ini. Nah, kita klik Tools, kemudian Firebase. Nah, yang pertama kita perlu ini install authentication ya. Yang authentication ini kita klik email dan password. Nah, yang pertama ini kita connectin dulu Firebase-nya. Kalau saya kan udah connect, kalau belum teman-teman tinggal connectin aja. Klik di buttonnya di bawah sini, ada buttonnya nanti. Sampai dia connect, terus yang add Firebase authentication to your apps ini dicentang juga sampai dia connect. Kalau udah yang pertama authentication, yang kedua ini Firestore, sama kayak tadi di enable aja, yang bawahnya juga di ini enable juga. Jadi sama-sama connected gitu dua-duanya. Firestore, Firebase udah, terus kita ke halaman ini ya, register ya berarti ya. Nah, di register ini kan kemarin kita udah buat tampilannya ya, baru tampilan doang, tapi belum masukin ke database ya. Kalau sekarang kita buat ke database-nya. Nah, kemarin kan tampilannya gini ya, aplikasi kita. Sekarang kita kembali ke halaman register activity. Yang perlu kita tambahin itu di sini sekarang ini ya, action bar. Kita perlu nambah action bar, udah ada ya kemarin ya. Jadi si action bar ini dia fungsinya untuk kembali ke halaman login ya. Dia itu munculin
icon arrow back dia atau tanda panah. Nah ini ya, kalau yang title ini pasti judul lah ya, judul di app barnya gitu. Terus nah yang perlu kita perhatiin, kemarin kita kayak gini ya, ini kita komentar aja, jadi ini bisa kita hapus juga ini, kita hapus aja. Teman-teman buat yang kayak gini, jadi buat register handler klik. Nah jadi kita buat handler untuk klik register button, jadi kalau tombol mendaftar ini diklik, maka ada aksi apa gitu. Nah kayak gini kita buatnya, register button set on click listener. Kita buat metode create user ya, jadi create user kita buat metodenya, terus kita deklarasiin di bawahnya. Ini deklarasi metode create user ya. Nah ini deklarasinya. Yang pertama kita buat variabel penampungnya ya. Jadi kita buat file name. Kita buat file ini karena dia mutable ya. Mutable atau immutable? Mutable ya ini. Mutable itu dia cuma pakai sekali doang. Jadi dia tidak bisa diganti. Dia cuma untuk mengisi suatu variabel gitu kan. Yang pertama name, kita isi dengan name.register.et. Maksudnya ini name.register.et ini yang ini ya, kolom nama lengkap ini. Jadi kita akan ngambil inputan pengguna dari kolom nama lengkap, terus email, terus juga password, sama ini radio buttonnya. Kita ambil semua inputan penggunanya. Nah ini nama .text.toString. Sama kalau yang gender ini karena dia dalam bentuk radio button, maka kita awalnya kita kosongin dulu. Jadi pakai var ya, ingat pakai var dia. Karena dia immutable dia, karena dia bisa berubah-berubah tergantung dengan inputan usernya. Dia mau yang male atau female gitu inputannya. Jadi kita buat yang var gender sama dengan ini, kita kosongin string kosong gitu. Terus yang di bawahnya ini baru kita buat semacam ini, percabangan untuk nentuin inputan pengguna. Misal user milih laki-laki gitu kan. Jadi ketika user milih laki-laki, maka yang akan dicetak itu yang laki-laki. Tapi ketika user milih yang ini, radio button perempuan, maka yang dicetak itu adalah perempuan gitu, nama stringnya gitu. Terus yang di bawah ini adalah ini kondisi pengecekan atau form validasi gitu. Jadi ini adalah kolom kondisi pengecekan. Jadi nanti di dalam aplikasi kita ini nggak ada kayak yang kosong-kosong gitu, nggak boleh kosong kolomnya, jadi harus berisi semua. Nah ini kita demoin dulu ya, kita running dulu biar teman-teman juga paham gitu kan. Jadi kita tunggu proses runningnya. Jadi seluruhnya itu kolom nama, kolom email, kolom password ini nggak boleh kosong, sama kolom gender juga nggak boleh kosong, sama inputannya harus sesuai teman-teman. Jadi kalau selain dari itu dia bakalan ngeluarin string dan nggak bisa diproses lebih lanjut, karena kan kita bakalan masukin ke database ya, dan itu perlu diisi stringnya. Nah kita lihat di file share-nya dulu, kita running. Kita tunggu lagi ya. Nah udah selesai, kita mendaftar. Nah pas kita kosong ini, kita coba klik tombol mendaftar ya. Nah dia bakalan muncul kayak validasi gitu. Jadi nama nggak boleh kosong, terus si password nggak boleh kosong, dan minimal 6 karakter gitu. Email juga nggak boleh kosong gitu. Dan gender ini harus diisi juga gitu. Jadi semacam validasi lah gitu sebelum kita masukin ke database. Jadi gitu. Terus ini kalau misalnya udah ada isi, maka kita buat metode dengan parameter gender, email, sama password.
Nah, jadi ini apa namanya metode untuk daftarin pengguna ke halaman autentikasi tadi. Jadi apa namanya user kita akan kita daftarin di ini, di autentikasi nanti. Ini akan masuk datanya ke sini gitu. Ini saya hapus dulu lah ya. Ini saya hapus, saya delete dulu. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nah, di sini nanti kita masukin ya. Ini kalau berhasil dia bakalan apa namanya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu save user to Firebase. Jadi setelah kita masukin user ke ini autentikasi, terus selanjutnya kita masukin data user itu ke Firestore-nya tadi. Jadi kita bakalan masukin ke sini ya, Firestore-nya ini. Nah, Firestore, code Firestore, datanya bakal diinputin ke sini gitu. Jadi ada dua nanti kan. Nah, yang pertama itu kita dapetin dulu instansiasi dari Firestore-nya itu. Caranya gini. File db sama dengan Firebase Firestore.getInstance. Jadi kita ngambil instansiasi dari Firebase Firestore itu. Nah, ini kita hapus saja. Terus untuk masukin data user itu ke Firebase atau Firestore itu, kita menggunakan hashmap ya. Hashmap ini semacam apa namanya itu metode atau teknik gitu, teknik untuk masukin data ke database gitu bisa dibilang ya. Jadi ini sebenarnya bukan cara yang paling efektif, namun ini yang sering saya gunain gitu dalam apa namanya inputin data ke database pakai hashmap ini. Nah, jadi pertama kita ini dulu deklarasiin hashmap itu kayak gini, ketik 2 hashmap, terus itu hashmap of string sama any ya. Karena hashmap ini dia kan apa namanya data yang kita masuk ini bakalan punya apa namanya kayak apa ya istilahnya itu key sama value ya. Karena map ini ada dua apa ya parameter ya. Yang pertama itu key, kedua value. Contohnya gini, ketika misalkan kita masukin nama gitu ya. Nama itu kan di dalam database itu ada keterangannya, misalnya kayak kolom nama gitu atau field nama gitu. Terus isinya apa gitu. Jadi yang pertama itu key. Key itu sebagai identitas gitu. Terus value-nya itu apa? Value itu isinya. Misalkan key-nya itu sama dengan nama gitu. Value-nya itu misalkan Bagas Pangestu. Nah, berarti key itu nama, value itu isinya Bagas Pangestu. Nah, di sini key-nya ini saya deklarasiin dengan string ya, tipe datanya string. Terus value-nya itu any, karena kita kan nggak tahu nih inputan menggunakan bisa aja huruf, bisa angka gitu. Jadi kita pakai any gitu. Sama dengan hashmap. Nah, yang pertama ini kita masukin username-nya. Jadi key-nya itu username. Nah, value-nya itu ya ini inputan pengguna yang kita ambil gitu. Makanya kita ambil dari ini kolom tadi kita ambil, email juga kita ambil, password juga kita ambil, gender juga kita ambil. Nah, yang email ini sengaja saya kosongin karena di pertemuan ini sebenarnya belum kita pakai ya. Untuk selanjutnya mungkin kita pakai, tapi kita kosongin aja pakai string kosong. Terus, nah setelah kita dapetin semua, kita perlu apa namanya nge-retrieve data gitu ke database-nya. Caranya gini, db.collection. Nah, db ini dari sini, atas ini teman-teman. Dari file db. File db ini kan yang kita udah ngambil instansiasi dari Firebase Firestore, pakai ini variable db. Nah, berarti db.collection dalam kurung users. Nah, terus kita enter aja, kita add nih teman-teman. Add-nya itu hashmap. Hashmap itu dari sini. Hashmap tadi nih. Nah, dari sini data semua nanti dimasukin ke dalam pakai hashmap itu. Terus kita kalau misalnya dia sukses, maka dia bakalan munculin kayak apa ya? TOS itu kayak apa namanya itu? TOS itu semacam notifikasi yang sederhana gitu, yang paling sederhana. Jadi kita bakalan munculin TOS kalau berhasil, tapi kalau gagal juga kita akan munculin TOS gitu. TOS-nya kalau berhasil itu dia bakalan sukses mendaftar, tapi kalau misalnya gagal dia server sedang sibuk gitu. Saya masukinnya. Nah, yang show loader ini sebenarnya dia kayak loading gitu, loading bar-nya gitu, teman-teman. Jadi ketika kita masuk, ketika share ini, apa namanya, aplikasi sedang memproses data gitu, untuk masukin data ke database, kita perlu munculin kayak show loader gitu, supaya pengguna ini tahu gitu, bahwa sistem sedang bekerja gitu, supaya lebih interaktif gitu, dan apa namanya,
user tahu gitu kalau sedang loading gitu kan. Nah, kalau misalnya udah, kita running aja programnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kurang paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Kita sama-sama belajar aja. Mudah-mudahan yang saya kasih bisa bermanfaat lah, walaupun cuma sedikit. Kita running dulu ya. Di sini kita tunggu installnya selesai. Saya sebenarnya ini nggak ngoding karena earphone-nya ini kurang ini sih, nggak keras gitu. Makanya saya tampilin codingan aja sambil saya jelasin gitu biar lebih mudah gitu dan hemat waktu juga. Nah, kita buka aplikasi, kita klik mendaftar. Tadi kalau misalnya kita kosongin bakalan muncul kayak gini ya, merah-merah ya. Merah-merah ini kayak semacam validasi gitu, form validation gitu. Nah, sekarang kita masukin ya, misalnya namanya nama saya Bagas Pangestu, kemudian emailnya basing-basing lah ya. Misalnya saya masukin aja, passwordnya juga saya masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya misalnya. Kita pilih gender laki-laki, terus kita klik mendaftar deh. Nah, dia bakalan munculin loader, kita tunggu. Nah, kalau udah sukses, dia bakalan muncul to sukses. Itu berarti data kita udah berhasil ke database gitu. Dia berhasil masuk ke database. Kita cek aja ya sekarang di database-nya. Nah, kita cek dari sini ya. Kita kan dari ini ya, dashboard-nya. Kita pilih yang ini, authentication ya, yang ini ya. Nih, yang paling atas ini teman-teman, di bawah gear ini. Authentication. Nah, di sini udah masuk teman-teman. Email, kemudian tanggal dibuatnya kapan, sign in-nya kapan gitu kan. Nah, ini nanti email ini yang akan kita gunain untuk sign in nanti. Jadi ketika kita mau sign in, kita gunain dari authentication ini, teman-teman. Nah, jadi untuk sign in, kalau sekarang kan kita belajar tentang register dulu. Nanti untuk part selanjutnya kita bakalan ngerjain yang sign in-nya, teman-teman. Nah, ini yang ininya, authentication-nya. Terus kita bawahnya klik Firestore di bawahnya authentication tadi. Nah, data kita sekarang udah tersimpan, teman-teman. Nih, collection-nya namanya user ya. User, karena kan kita masukin namanya tadi di sini user ya. Nah, di sini kan collection-nya kita namain user, makanya di sini tampilannya user. Terus di sini ID-nya ini sebenarnya ID semacam ID gitu. ID dari usernya. Nah, di sini data-datanya teman-teman yang kita masukin tadi. Kan ini emailnya tuh. Gendernya apa. Image-nya kan masih kosong, jadi memang kosong dia. Terus passwordnya, nih, passwordnya 1234566. Terus username kita gitu. Nah, jadi yang dimaksud kita tadi kan kita pakai hashmap ya. Hashmap itu jadi sebagai key-nya. Di sini kan tiap-tiap field ada key-nya gitu. Nih, misalkan ini ya. Field-nya itu username gitu. Berarti kan key-nya itu username atau identitas username, isinya itu nama saya, Bagas Pangestu gitu. Nah, mungkin kalau tutorial sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau saya ada kesalahan bisa kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.